sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan penyelenggaraan sholat Idul Fitri tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, baginda kita, sang suri tauladan yang telah memberikan contoh-contoh yang baik, di mana kita akan menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami sebagai perwakilan dari teman-teman panitia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang susunan acara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman Air Mancur Uni Muda Sorong, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah dan bertepatan pada 21 April tahun 2023 Masehi. Dengan susunan acara yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan pengumuman, yang ketiga sambutan, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka acara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dengan membuka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pengumuman tentang zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun oleh panitia, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Lazis Muda, Lazismu, dan bekerjasama dengan Takmir Masjid Salman Al Farisi. Untuk zakat fitrah, kami menghimpun sebanyak 914,5 kg. Kemudian untuk zakat mal sebanyak 26.718.000 rupiah. Kemudian untuk infak dan sedekah sebanyak 985.000 rupiah. Kemudian infak beras sebanyak 50,5 kg. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Uni Muda Sorong. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, tata cara sholat Idul Fitri rakaat pertama nanti ada 7 takbir, yang kedua ada 5 takbir. Boleh di antara takbir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian juga boleh hanya membaca Allahu Akbar. Dua-duanya punya keterangan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 21 April 2023 Miladiah. Bapak Ibu sekalian, Pemerintah Republik Indonesia
menetapkan 1 Syawal itu dengan 2 cara, yaitu dengan hisab dan ru'yah. Jadi dua-duanya ya. Jadi hari ini salah satu cara dipakai, yaitu hisab. Jadi jangan ada lagi narasi yang mengatakan yang hari ini bukan pemerintah, yang besok pemerintah. Karena ini juga cara pemerintah. Pemerintah sudah tahu bahwa hari ini sudah masuk 1,5 sekian ya. Jadi pemerintah sudah tahu juga, hanya pemerintah membatasi, dan sementara Muhammadiyah beserta teman-teman yang lain sangat eksak. Begitu lewat 0 masuk. Jadi tidak tunggu sampai 3 derajat. Kalau orang matematika sudah tahu, begitu lewat 0 masuk. Jamaah sekalian, nanti yang akan menjadi khotib adalah Bapak Haji Nursono Siddiq. Tadi sudah diumumkan, beliau sebagai Ketua BPH, Badan Pembina Harian Uni Muda Sorong. Sedangkan imam adalah Ustadz Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah satu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Uni Muda Sorong. Jadi Uni Muda Sorong punya Fakultas Agama Islam, program studinya pendidikan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang kami muliakan, setiap hari Idul Fitri maupun Idul Adha kami memuliakan anak-anak. Ajaklah anak-anak sebanyak mungkin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di Uni Muda Sorong. Alangkah bahayanya kalau hari ini tidak ada anak yang ikut, hampir bisa dipastikan satu generasi akan putus dan tidak ada yang sholat Id. Karena mereka lah yang akan melanjutkan. Jadi kami tidak pernah mengusir, dan kami punya perhatian yang sangat tinggi kepada anak-anak, baik di lapangan maupun di masjid. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu senantiasa mengajak anak-anak. Bapak Ibu sekalian, sunnahnya pada hari ini semua kekuatan umat Islam dikeluarkan. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, sampai yang sedang berhalangan juga dikeluarkan. Dalam rangka syiar Islam. Dalam rangka menunjukkan kebesaran kita, umat Islam. Jamaah sekalian, Uni Muda Sorong pada hari ini memiliki 26 program studi, yang terbanyak di tanah Papua dan tanah Maluku untuk sebuah perguruan tinggi swasta. Dan tahun ini Uni Muda Sorong bisa, salah satu mahasiswanya bisa meraih program yang paling bergengsi, nomor 1 di kementerian, yaitu program IISMA. Satu anak dia nanti akan belajar di Amerika 1 bulan, akan belajar di Italia selama 6 bulan. Pemerintah membiayai sekitar 400 sampai 500 juta untuk anak satu ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, punya keluarga, punya saudara, untuk apa sibuk-sibuk jauh berangkat ke tempat lain, sementara di sini bisa menciptakan anak-anak yang hebat. Bahkan perguruan tinggi negeri sekalipun yang ada di Jawa belum tentu bisa mencetak prestasi yang sedemikian dahsyat. Jadi kita mau cari sesuatu yang jauh-jauh, padahal ada yang hebat
di dekat kita, kita lalaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk program ini di seluruh tanah Maluku dan tanah Papua, mungkin juga sampai Sulawesi, hanya ada satu anak, ya, hanya ada satu anak di Uni Muda Sorong. Anak itu ada di Uni Muda Sorong. Jadi, dan anak itu kebetulan anak Papua, ya, luar biasa. Jadi saya himbau, jangan sibuk-sibuk pergi ke tempat lain, di sini saja. Anak-anak kita bisa terjaga, dan insya Allah dengan serius kami akan membimbing sehingga bisa meraih program-program yang sangat bergengsi, sangat bergengsi, sangat bergengsi luar biasa. Orang perguruan tinggi seluruh Indonesia tahu program ISMA itu bagaimana, sangat bergengsi. Ya, sekelas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saja hanya meluncurkan satu saja, bisa lolos satu saja ke Italia. Nah, ini kita bisa lolos. Banyak, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah itu mungkin hanya 4 perguruan tinggi dari 175 perguruan tinggi yang meloloskan program ini. Artinya dosen kami sudah sangat berkelayakan dan punya expert, punya keahlian yang luar biasa untuk membina anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kiranya bisa memanfaatkan peluang yang luar biasa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas batas hukum ini komatis sholat atau diluruskan dan dirapat. Tunggu dulu ya, kalau sudah kelihatan rapi itu. Perempuan terutama. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا هي مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الhamd. Di pagi hari yang indah ini dengan jiwa yang suci seusai melaksanakan ibadah puasa sepenuh hati, kita mampu melangkahkan kaki untuk hadir berkumpul di tempat yang barokah, halaman kampus yang indah ini, yang asri dengan bermandikan cahaya matahari dan bertiupnya angin yang sepoi-sepoi, serasa mengagungkan asma Allah yang maha suci, guna untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini nikmat dan karunia yang mesti kita syukuri. Semua insan beriman di bumi mengakui kemahabesaran Allah yang maha suci, pencipta alam semesta ini sebagai penguasa tertinggi. Sungguh kenikmatan dan karunia yang Allah berikan terus berdatangan sejak kita dilahirkan hingga sampai pada kematian. Semua yang kita perlukan selalu diberikan, bahkan yang kita inginkan telah disiapkan dan disediakan. Karunia dan nikmat Allah curahkan tak pernah dihentikan. Sungguh Allah Maha Pemurah yang kemurahannya tak terkirakan. Sungguh Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Jamaah sholat Id yang berbahagia, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Kita amalkan ajaran Islam dengan sepenuh kekuatan, dan kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan agar keselamatan, kebahagiaan senantiasa Allah berikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan teladan dan panutan, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah sholat Id yang berbahagia, di hari yang bahagia seusai berpuasa, umat Islam sedunia menyambut gembira datangnya hari raya dengan suara gegap gembira dan gemuruhnya kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang membahana hingga menembus ruang angkasa, menggetarkan setiap dada dan jiwa manusia. Semua mengumandangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua kecil di hadapannya, semua mesti taat padanya, baik dengan sukarela atau terpaksa.
kekuasaan para raja dan semua kepala negara dipadukan akan tetap kecil dan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Apalagi rakyat biasa seperti kita, sungguh tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Siapa yang durhaka dan menjauhinya akan menjadi hina dan menderita hidupnya. Siapa yang taat dan patuh padanya akan mulia dan berharga. Selamat hidupnya di dunia dan di akhiratnya akan bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah kegembiraan kita dan semangat kemenangan setelah berpuasa, kita tidak bisa menutup mata untuk melihat realita di sekitar kita, bahwasanya masih banyak saudara kita yang menderita. Sebagian manusia masih bangga berbuat dosa. Banyak orang yang kehilangan nurani dan kasih sayangnya. Orang tua kurang peduli dengan perilaku anaknya. Suami tidak lagi percaya pada istrinya. Istri tidak taat pada suaminya. Para remaja hidup hura-hura. Anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Yang berkuasa memperkaya dirinya. Yang lemah masih sengsara dan menderita. Ibarat hidup di hutan belantara. Mereka yang berkuasa yang akan memangsa. Hukum tidak berdaya. Uang yang dianggap berkuasa. Korupsi merajalela. Kemungkaran masih dibiarkan saja. Keadilan kadang hanya merupakan slogan belaka. Kemaksiatan masih ada di mana-mana. Kemajuan teknologi banyak membuat lupa akan kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Kebenaran diukur hanya dengan materi dan harta semata. Maka akhirnya kita saksikan bersama kehidupan selalu dilanda kegelisahan. Ketentraman tidak dirasakan meski bergelimang kekayaan, apalagi yang miskin dan papa. Kesejahteraan jiwa belum menjadi kenyataan dan dirasakan oleh kebanyakan orang. Sementara ketakutan, kekhawatiran dan penderitaan terus datang bergantian, ditambah dengan bencana sosial, kerusakan alam yang menyebabkan terjadinya bencana di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini semua salah satu akibat dari kedurhakaan manusia yang hidup di dunia ini. Ada bencana yang melanda yang sangat berbahaya. Anehnya banyak orang tidak merasa, yaitu runtuhnya sendi-sendi moral agama dan sendi-sendi kehidupan keluarga serta lembaga. Hidup hanya sibuk memupuk harta yang disangka bisa menyelesaikan segalanya. Tujuan keluarga dan lembaga tidak tahu entah akan dibawa kemana. Orang tua sibuk dengan urusannya, anak-anak menuruti kesenangannya tanpa mempedulikan norma agama. Jiwanya kosong sehingga hawa nafsu yang berkuasa. Keluarga yang seharusnya menjadi basis pendidikan akhlak mulia dan kasih sayang hanya di tarbiyah akidah yang utama sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kasih sayang hanya dibutuhkan dalam bentuk materi saja, tidak pernah menyentuh hati dan jiwa. Akhirnya banyak keluarga yang melahirkan generasi putus asa, malas kerja, main HP untuk hal-hal yang tidak berguna, hidup foya-foya yang menjadikan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu realita yang ada di hadapan kita, yang masih sering kita temui, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi kita yang berada di dunia pendidikan, mesti harus kita selesaikan persoalan ini. Jangan dibiarkan masalah ini terus berlarut-larut, sehingga akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, berbekal dengan kebersihan hati setelah kita usai melaksanakan ibadah di bulan suci, mari kita bangun jiwa kita
kita bangkitkan nurani kita untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, persoalan umat ini, persoalan yang kita hadapi di sekitar kita ini. Semua ini harus kita hentikan bersama. Semua ini harus kita selesaikan agar penderitaan berganti kebahagiaan. Kita harus kembali mengamalkan ajaran Islam yang murni dengan sepenuh hati. Untuk itu, mesti harus dilakukan langkah-langkah yang bersama-sama kita lakukan. Bukan sendiri-sendiri, tapi kita harus terus menyatukan hati, bergandengan tangan, saling menghargai, saling memuliakan, saling mencintai dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan ini. Langkah pertama yang harus kita segera lakukan, yaitu kita harus segera menyadari dan bertobat serta kembali taat kepada Allah Ta'ala. Wa atiullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Maka taatlah kepada Allah dan Rasul agar engkau senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baru saja usai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya ketekunan dan kesungguhan kita beribadah di bulan Ramadan harus terus kita lestarikan. Kebersihan hati kita jaga. Kedekatan kita kepada Allah Ta'ala tetap harus senantiasa terjaga. Demikian juga keseriusan kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah harus terus menerus kita tingkatkan dan kita masyarakatkan. Yang kedua langkahnya adalah mewujudkan nilai-nilai takwa sebagai hasil daripada ibadah puasa dalam kehidupan nyata. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu sikap dari orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan emosinya dan memaafkan kesalahan orang. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, selalu mereka ingat kepada Allah, lalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Jadi dalam hal ini, buah dari nilai-nilai ketakwaan harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Hidup benar-benar digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah di semua aspek kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dari ayat-ayat di atas tersebut jelas bahwa kita harus segera melakukan dan melaksanakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan krisis dan kerusakan-kerusakan moral maupun kerusakan-kerusakan sosial yang ada dalam kehidupan kita. Setelah kita benar-benar bertobat dan taat kepada Allah, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah secara berjamaah dan serius memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullah was sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya yang harus terus kita upayakan, senantiasa saling menyayangi dan berusaha memberikan yang terbaik semaksimal mungkin kepada sesama kita. Kita hentikan rasa iri, dengki, saling membenci dan permusuhan sesama kita. Yang berikutnya hendaknya kita terus berusaha meningkatkan kompetensi kemampuan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun lembaga secara bersama-sama, dan senantiasa berorientasi kepada masa depan, yaitu orientasi akhirat dan ridho Allah semata. Selalu berusaha untuk tolong menolong, saling mengingatkan dan berjamaah dalam kebaikan. Ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan meningkatkan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang berikutnya, kita hendaknya selalu berusaha untuk berpikir yang jernih dan bersih, tidak emosional, sehingga kita bisa bekerja dan beramal dengan tepat dan benar, sesuai dengan pedoman yang benar-benar benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang kita yakini. Yang berikutnya, hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf, sehingga mudah bekerja sama dengan siapa saja dalam kebaikan untuk kemaslahatan bersama. Yang mestinya terus kita pahami, kita segera hentikan kesalahan kita. Kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, dan kita menjauhi jamaah-jamaah kemaksiatan. Kita bergabung bersama dengan jamaah-jamaah kebaikan dan kebenaran. Kita hendaknya senantiasa istighfar, koreksi diri, mawas diri, mohon ampun kepada Allah, membersihkan diri, sehingga kita menjadi orang yang mudah menyadari kesalahan. Tidak mesti harus menunggu teguran, tidak mesti harus menunggu peringatan, namun kita menjadi sadar akan kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, dan senantiasa mohon petunjuk kepada Allah, dan kita bergabung bersama-sama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu kita wujudkan dalam diri kita, keluarga kita, lembaga kita, maka kita akan menjadi jamaah orang-orang yang bertakwa, jamaah orang-orang yang betul-betul berpikir, bertindak secara baik dan benar. Karena itu, hanya dengan ketakwaan persoalan kehidupan akan terselesaikan. Dan terhadap orang-orang yang bertakwa, Allah memberikan berbagai macam janji-janji kemudahan, dan pasti itu akan terjadi. Yang pertama, di dalam surat At-Tolak, mulai dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihim wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya setiap menghadapi persoalan, dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan memperoleh balasan ampunan dari Tuhan mereka, dan mereka akan memperoleh surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal soleh. Semoga kita berhasil menjadikan diri kita, keluarga kita, lembaga kita, negara kita, sekelompok orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, sehingga
kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan benar-benar menjadi kenyataan sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana hati kita yang masih bersih dan suci ini, mari kita terus segera menyadari tentang betapa kasih sayang Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi begitu sangat tinggi kepada kita semuanya. Di hadapan Allah mari kita merendahkan diri. Kita sadar hakikatnya kita ini tidak memiliki apa-apa, lemah, tidak berdaya. Hanya karena kemurahannya lah kita menjadi hidup di dunia ini dengan berbagai macam posisi dan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita nikmati. Untuk itu di penghujung khutbah ini kami mengajak kepada semua jamaah sekalian yang hadir untuk senantiasa dekat kepada Allah, dan kita mohon merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan dan menerima doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana imana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah yang Maha Pemurah, sungguh karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan senantiasa melimpah dan tak pernah Engkau hentikan. Semua yang kami perlukan Engkau berikan, segala kebutuhan dalam kehidupan Engkau cukupkan, sedang yang kami inginkan pun telah Engkau sediakan. Terhadap hamba-Mu yang taat Engkau angkat derajatnya dan Engkau muliakan hidupnya. Sedang hamba-Mu yang tidak taat, yang kadang berbuat maksiat, tidak segera Engkau adab. Engkau beri kesempatan agar bertobat dan kembali taat. Sungguh Engkau benar-benar Maha Pemurah dan Penyayang. Namun kami sebagai hamba-Mu sangat sedikit rasa syukur dan ibadah kami kepadamu. Nikmat yang Engkau berikan banyak kami gunakan untuk maksiat dan menuruti syahwat, sehingga kami bergelimang dosa dan kesalahan. Pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran kami banyak kami salah gunakan, sehingga kami semakin jauh dari kebenaran. Harta dan kekayaan yang Engkau berikan kami gunakan untuk menuruti kesenangan syahwat sesaat, hingga kami lalai dan menjadi tidak taat. Keluarga, saudara, kawan, dan tetangga yang Engkau karuniakan kepada kami jadikan sasaran persaingan dan permusuhan, hingga kami jauh dari ketenangan dan ketentraman. Dari hari ke hari, dan dosa dan kesalahan yang kami lakukan kian bertambah tak terkirakan, hingga kehidupan kami syarat dengan dosa dan kesalahan. Rasa-rasanya kami sudah tidak kuat menanggung beban dan dosa kesalahan, dan bagaimana kelak kami akan mempertanggungjawabkan. Ya Allah yang Maha Pengampun, kini hamba-Mu yang syarat dengan dosa dan celah datang bersimpuh di hadapan-Mu. Hari ini kami sujud berlutut di bawah duri kebesaran-Mu.
Mohon diterima menjadi hamba-Mu yang Engkau ampuni, Engkau rahmati, dan Engkau ridhoi. Tidak ada daya dan upaya, tak ada tenaga dan kekuatan kecuali datangnya dari Engkau juga. Semoga Engkau tidak murka kepada kami, tidak menghukum kami, dan tidak mengazab kami. Hanyalah kepada Engkau kami menyerahkan segala cacat dan celah diri kami, sehingga Engkau berkenan menerima kami, mengampuni kami, dan memberi ridho kepada kami. Kalau tidak kepada Engkau ya Allah, kepada siapa lagi kami hendak mengadukan nasib kami? Kalau tidak kepada Engkau ya Ilahi, kepada siapa lagi kami hendak memulangkan urusan ini? Kalau tidak kepada Engkau wahai Rabbi, kepada siapa lagi kami hendak mengembalikan persoalan kami? Ya Allah ya Rabbi, kami hamba-Mu yang bertobat datang mendekati Engkau. Terimalah tobat kami, masukkanlah kami ke dalam hidayah-Mu, kilimangilah kami dengan sayang-Mu, curahilah kami dengan kasih-Mu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berharap. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam urusan agama kami, dunia kami, keluarga kami, harta kami, dan lembaga kami. Ya Allah, tutupilah kami dari segala yang memalukan dan tenteramkanlah kami dari rasa takut. Peliharalah kami dari depan kami, belakang kami, kanan kami, kiri kami, dan serta atas dan bawah kami. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, akal kami, serta hati kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran, serta dari siksa kubur dan azab neraka. Kami berlindung kepada-Mu dari duka cita, kesusahan, kelemahan, dan kemalasan, serta dari rasa kikir dan jiwa pengecut. Dan kami berlindung kepada-Mu dari cengkeraman hutang dan penindasan orang. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya keberuntungan, serta akhirnya kesuksesan. Dan kami mohon kepada-Mu kebaikan dunia dan akhirat. Perbaikilah agama kami, lapangkanlah tempat kediaman kami, serta berkailah rezeki kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kerasnya hati, kelalaian, kehinaan, dan kemiskinan. Dan kami berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefasikan, perpecahan, rasa ingin terkenal, dan rasa ingin dipandang. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan pada jiwa kami, dan sucikanlah jiwa kami, karena Engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya, dan Engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tak terkabulkan. Kami berlindung kepada-Mu dari potensi yang buruk, perbuatan munkar, hawa nafsu yang